akhirnya sekolah dan mengambil apa namanya S2 segala macam di apa namanya teologi. Tapi saya waktu itu benar-benar lagi kesepian, capek gitu ya rasanya. Walaupun di situ banyak teman juga ya, tapi bosen lah ya. Orang saya biasanya aktif begitu, biasanya saya praktek. Saya biasanya kalau praktek itu jam 7 sampai jam 9, terus tutup. Terus saya ngurusin jemaat. Nah, buka lagi setengah 5 sampai jam 7, ngurusin jemaat lagi. Kalau Senin baru bisa sampai jam 11, karena kalau Senin pasiennya banyak banget, harus ditangani juga. Nah, waktu saya sedang males kayak gitu, saya dapat gambar ini. Nggak tahu saya juga yang ngirim siapa, saya juga lupa nih. Tapi gambar ini terkesan banget sama saya. Saya nggak tahu itu ada gunung kayak gitu di sebelah mana ya. Apakah di Indonesia? Kayaknya nggak mungkin, karena domba di Indonesia nggak kayak gitu. Apa di mana gitu? Nggak ngerti juga. Nah, waktu saya pergi ke Norwegia, itu batu-batunya sih seperti Norwegia. Seperti Norwegia kayak gitu ya. Di Norwegia tuh jalannya semua batu. Nah, saya memandang ini, gambar ini, saya lihat. Terus Tuhan bicara sama saya, kamu kok sering merasa sepi gitu, sendirian gitu. Kan aku gembalamu kan. Ya. Saya bilang benar gembala saya. Nah, tapi itu jalannya suram banget Tuhan. Kok gembala itu kok tega gitu ngelewatin membawa domba-dombanya lewat jalan yang kayak gitu. Coba bayangin kalau jatuh gimana tuh? Di situ curam banget, airnya deras. Waduh. Kemudian Tuhan bicara sama saya gini, kamu tahu nggak? Aku kan memang pembawa domba-dombaku, lihat itu kan ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuan, mau apa? Yang pertama tujuannya bener, di seberang sana itu ada rumput hijau. Itu yang penting ya. Kenapa sih gembala itu menuntun dombanya lewat jalan kayak gitu? Nah, dia tahu pasti di seberang jembatan itu ada rumput hijau. Ada tempat yang enak, rumput yang sangat menyenangkan buat domba-dombanya. Rumput yang enak, rumput yang aman, air sejuk di sana tuh ada. Kalau di sana nggak ada apa-apa, adanya batu semua kayak gini, ya nggak akan gembala itu membawa domba-domba yang ke situ. Nyebrang-nyebrang kayak gini bahaya sekali. Tapi ternyata memang di sananya ada rumput ya. Tadi jawaban tadi agak P aja nih ya, soal rumput. Ya kalau soal terlatih itu, ya, ya bisa juga terlatih. Cuman maksudnya tujuan pertamanya adalah untuk mendapatkan rumput hijau. Jadi memang akhirnya terlatih sih domba-dombanya bisa ya. Mungkin itu kandangnya di sebelah mana sih, itu terlihat ya penuh sekali sampai nguler kayak gitu sampai pojok ya. Seperti yang kemarin kita nonton videonya itu domba-dombanya itu malah lewatin jembatannya satu-satu ya. Kemarin yang kita lihat di video tuh. Jadi kenapa lewat situ? Karena di sana ada rumput hijau, udah ada air yang tenang. Kenapa Tuhan membiarkan kita untuk melewati jalan-jalan seperti ini? Karena memang di seberangnya sana itu ada tempat yang baik. Dan kita seringkali tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Ya memang domba itu mana tahu sih dia ada rumput hijau segala macam. Nah, jadi domba itu sama sekali tidak tahu. Kita seringkali tidak tahu apa yang terjadi di masa depan nanti gimana-gimana. Seringkali ada masa-masa yang suram dan sulit yang harus kita lalui. Beberapa waktu yang lalu saya ingat ada seorang, siapa ya, teman apa, oh teman kosan anak saya, dia bilang, mami kamu tuh kalau bikin buku tebel kan ya, autobiografi banyak cerita gitu ya. Puji Tuhan, jadi memang jalan kayak gini memang melatih sih domba-dombanya. Tapi soal melatih ini sebenarnya gini, yang penting mendengar suara gembala kan, yang penting itu ya. Jadi walaupun tempatnya suram begini, di seberang sana ada rumput hijau. Dan gembalanya itu yakin sekali di sana ada. Kemudian Tuhan bilang lagi sama saya, karena itu kamu waktu melewati
tempat yang sempit kayak gini, tempat yang berbatu-batu, tempat yang suram kayak gini. Yang satu, nomor satu, kamu harus selalu mendengar suara aku. Nah, itu benar tadi ya, mendengar suara gembala. Lihat tuntunannya. Semuanya ini benar nih, mendengar suara gembala. Mengikuti dan mendengar. Wah, ikut semua ya. Jadi, pokoknya suara gembala ini gimana tuh? Ikuti terus dombanya pasti selamat. Yang nomor dua, jangan berantem di jalan. Benar nggak? Kalau dombanya di jembatan kayak gitu, berantem, itu nanti ada yang jatuh. Jangan berantem di jalan. Jangan. Pokoknya dengar suara gembala dan jangan sampai berantem. Belum sampai rumput hijau sudah berantem. Gitu. Ya, saya ingat juga saya di penjara ada 2 kali berantem sama Ratna itu ya. Karena bukan berantem pukul-pukulan, enggak. Berantem mulut aja. Sampai menyakitkan rasanya ya. Kalau yang napi lainnya mau nggak kenal Yesus mah ya nggak menyakitkan. Tapi kalau sama Ratna dia akan aku, dia eh, dia itu jemaat ya, aku gembala, dia jemaat, dia diaken, dia biasa membantu aku, dia sahabat aku. Jadi ketika ada soal yang menyakitkan hati itu sangat sakit lah pokoknya. Gitu ya. Tuhan mengingatkan sama aku, jangan berantem. Nanti kalau kamu berantem, kamu bisa masuk situ ke jurang. Anu aja, urut aja satu-satu. Ikut aja suara gembala, terus teratur satu-satu ya. Nah, jadi ini gambar ini bicara banyak. Nah, saya berharap kamu juga menyimpan gambar ini. Nanti kapan-kapan kamu, kalau nggak menyimpan di HP, menyimpan di otak kamu ya, di pikiran kamu, di hati kamu. Kamu semua nanti akan pergi untuk mengabarkan Injil. Akan ada banyak jalan sulit yang akan kamu lalui. Tuhan tidak menjanjikan jalannya mulus terus, tapi Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu dalam kesesakan. Ya, kalau kita baca di Mazmur 91 itu buntutnya ada suara Tuhan tentang kita. Ya. Coba kita lihat ya Mazmur 91 ini Mazmur terkenal ya, orang-orang pada sakit COVID kayak gini, mereka disuruh baca Mazmur 91. Nah, yang paling saya senang tuh Mazmur 91 itu justru yang ayat yang ke-14, 15 dan 16. Coba ada yang membacakan? 14, 15 dan 16. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14, 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Terus bawahnya 16 ya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke ya. Ini waktu zaman COVID kayak gini, orang-orang baca ini nih, pasal 91 tuh biasanya berhentinya sampai 10 biasanya ya. Sampai 10. Sering nggak kamu disuruh baca ini, Mazmur 91? Sering. Sering ya? Karena semua menganjurkan tuh kalau kita lagi sakit ya apa, suruh baca Mazmur 91. Tapi yang paling saya sukai dari Mazmur 91 itu sebenarnya adalah ini ayat 14, 15, dan 16. Coba ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Diluputkan sama Tuhan, gimana caranya? Ya, hati kita harus melekat sama dia. Melekat tuh gimana? Artinya, kalau kita melekat tuh bukan kita latah ya. Misalnya, kalau orang Amerika tuh kalau ada apa-apa, oh my God. Itu latah kata saya tuh ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Kalau nggak perlu jangan diomongin. Ya. Kepleset. Di sini banyak orang latah. Kepleset. Yesus, Yesus, Yesus. Sedikit-sedikit darah Yesus. Kaget darah Yesus. Nah itu menyebut nama Tuhan dengan
sia-sia kan. Saya bilang, gimana sih? Ada apa sesuatu langsung Yesusnya bisa itu udah lata. Itu bukan begitu, bukan gitu. Hati kita melekat sama dia itu artinya apa? Kita melibatkan dia dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Sejak kita bangun pagi sampai kita tidur malam, itu ada Yesus, ada Roh Kudus yang terus membakar hati kita. Ya, ada di sini. Nah, kalau kita menjaga iman kita untuk tetap melekat pada Tuhan, maka Tuhan itu akan meluputkan kita. Tapi saya juga bilang, kita itu nggak selama-lamanya kuat. Kita melayani Tuhan bisa capek loh, bisa bosen loh, bisa capek, bisa bosan. Kalian jangan merasa, saya gagah, nggak mungkin saya capek, nggak mungkin saya bosan. Nggak, ada bosan-bosannya. Makanya para hamba Tuhan itu juga perlu libur. Nah kalau orang Protestan tuh ya, GKI segala macam itu ada cutinya ya. Tapi kalau kita orang Pantekosta, kita orang karismatik, boro-boro cuti kan. Cutinya ngatur-ngatur sendiri aja. Kalau saya begitu, kalau saya sudah bosen, saya ambil libur. Saya nggak, liburnya tuh maksudnya gini ya. Maksudnya nggak bikin renungan, nggak baca, bukan nggak baca Alkitab, nggak membaca sesuatu pengetahuan, nggak nyiapin khotbah, nggak apa. Libur dari doa bersama segala macam, doa sendiri aja, baca Alkitab, terus saya libur. Nah dulu saya kalau pergi sama Linda, saya pergi misalnya ke Bandung atau ke Jakarta, masuk ke mall, lihat-lihat ya. Terus kalau pergi atau kalau nggak ke mall, di Bandung sini banyak ada tempat-tempat pariwisata, ada di sini ada yang namanya floating market. Wih, bunganya cantik-cantik. Nah nanti saya ke situ liatin bunga sana sini ya. Itu satu apa tempat yang satu yang bunganya macam-macam. Nah itu menggembirakan, dan sudah janji sama Linda juga kalau pergi lagi capek kayak gitu, lagi liburan gitu, liburan tanda petik itu ya, sebentar gitu, tidak boleh bicara soal pelayanan. Nah gitu ya, supaya otaknya itu enggak ke pelayanan dulu, kita juga harus ada restnya. Hamba Tuhan tuh bisa kayak gitu. Tapi kamu jangan bilang gini, iya memang sekali capek gitu. Terus kamu bilang saya libur terus. Nah itu nggak benar juga, orang kita melayani Tuhan kok. Orang di dunia saja melayani Tuhan ada cuti, tapi kan misalnya setahun 12 hari itu misalnya, itu orang dunia. Karena kita tuh liburnya susah. Orang lain libur hari Minggu, kita malah hari Minggu itu repot banget. Orang lain weekend hari Sabtu. Hari Sabtu kita semua persiapan buat besoknya. Iya kan? Bayangin. Makanya benar ya. Makanya beberapa gereja juga menetapkan hari Senin libur buat pendetanya, buat pelayan-pelayannya itu semuanya libur ya. Nggak ada acara di gereja itu, mau apa nggak ada. Nah, seperti itu. Tapi saya dalam masa COVID ini saya juga mengamati justru orang-orang sekarang yang WFH, work from home, itu kerjanya tanpa batas. Kayak anak-anak saya itu jam 9 pagi sampai jam 2 malam masih kerja. Karena kerjanya di rumah, ngadepnya laptop aja. Wah, itu rasanya kok berat banget ya. Kerjanya sampai seperti itu. Kata saya itu banting tulang, banting apa aja semuanya ya. Kalau di kantor kan jam 5 pulang. Nah, ini sampai malam mereka harus tetap kerja. Ternyata pelayan Tuhan juga seperti itu. Karena ini WFH, maka ini ada jam-jam yang sibuk yang harus disiapkan. Kalau dulu misalnya khotbah ya khotbah gitu aja, sekarang menyiapkan untuk online. Terus untuk live streaming, wah yang nggak bisa soal kayak gini harus belajar ya kan, harus bagaimana tuh yang ngadepin kamera, ngobrol sendiri ngadep kamera ya. Ada saya belajar sama pendeta Aiter namanya ya, itu gereja Reform, ya orangnya lucu juga ya, walaupun suaranya datar ya, tapi dia ilmunya banyak gitu. Saya suka belajar sama dia ya. Dia bilang, saudara, kalau dia ngajar tuh bisa 2 jam, 3 jam loh sekali ngajar pelajaran. Dia bilang bosen ya, kata dia. Nah saudara mending bosen di rumah bisa sambil ngeteh, terus ngambil sambil makan.
Saya kan berdiri terus di sini, katanya saya ngomong terus. Terus apa yang saya hadapi di sini? Kamera. Saya ngobrol sama kamera. Ini satu hal yang sangat baru, sama ngobrol sama kamera. Nah, seperti itu ya. Jadi itu ada ngobrol sama kamera enak nggak sih? Gak ada orang-orangnya. Nah, enak nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak ya. Nggak kelihatan orangnya. Ya. Orangnya siapa aja semua nggak tahu, dia ngobrolnya sama kamera aja kalau dia lagi bikin pelajaran gitu. Saya ketawa kalau dia sudah ngomong begitu, ya benar juga. Saya bilang, aneh orang sekarang tuh ngomong sendiri, udah biasa ngomong sendiri karena ngobrol ke kamera ya. Jadi waktunya nggak terbatas lagi, ya udah. Karena itu perlu waktu untuk istirahat. Nah, ada waktu-waktu kesesakan. Karena itu Tuhan bilang di ayat yang ke-15, apabila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Karena dia tadi hatinya sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, dibentengi sebab dia mengenal namaku, kayak Ayub ya. Ayub itu dibentengi Tuhan loh. Kamu tahu kan ceritanya Ayub ya? Selama dibentengi Tuhan, boro-boro iblis itu berani, bisa dia mengotak-atik Ayub, gak bisa, dibentengi oleh Tuhan. Nah, terus ayat yang ke-15, apabila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Nah, kesesakan itu ada buat kita. Jalan yang susah itu kayak tadi, jalannya domba-domba tadi, melewati gunung-gunung kayak gitu. Sebetulnya kan enak buat domba tuh lewat, jangan lewat gunung gitu, dataran aja ya. Agak repot ya ngeliat gunung-gunung. Wah, ini bukan kambing hutan ya. Bukan kambing gunung. Kalau kambing gunung memang tinggalnya di gunung. Kamu udah pernah lihat belum kambing gunung? Ada yang pernah lihat? Lihat di Belum. TV. Lihat di TV, benar. Karena kita nggak punya, ya. Adanya di luar negeri. Mereka memang tinggalnya di gunung gitu, di puncak-puncak gitu lah. Ya. Lucu dia emang. Nah, domba mah nggak gitu. Domba mah ada di kandang. Dia cari rumput hijau aja, dituntun oleh gembalanya ya. Jadi dia mengalami kesesakan juga. Dia berusaha naik gunungnya, dia berusaha melewati jembatannya, dia tahu di bawahnya ada air. Ya. Begitu kalau lagi di lewat jembatan itu, ada satu lagi Tuhan ngomong sama saya, kalau lewat jembatan kayak gitu, domba-domba itu jangan lihat ke bawah, jangan lihat bahaya. Matanya ngadep ke gembala aja. Kalau lihat ke bawah, itu godaan itu menakutkan, jadi bisa kecemplung malahan ya, bisa jatuh ke situ. Itu juga kalau yang melayani Tuhan tuh matanya tertuju sama Tuhan aja, jangan lihat gangguan setan segala macam itu, jangan segala sesuatu yang menakutkan tuh jangan dipikirkan, sudah. Kita melihat pada Tuhan dan semuanya pasti beres. Itu dia ya, sama kita mendengar suara dia, mata kita ngadep ke depan, jangan tengok-tengok sana, jangan berantem, kita bisa lewat itu jembatan yang ajaib itu ya. Jembatan pinggirnya udah nggak ada kawatnya loh. Kalau ke pinggir sedikit jatuh dia ke jurang ya. Kalau yang kemarin tuh di gambarnya tuh bawahnya sungai lebar ya, kayak modelnya sungai yang kayak di Kalimantan kan. Nah, kira-kira kalau domba kecemplung di sungai Kalimantan selamat nggak ya? Itu lebar kayak gitu, kayak laut. Gimana menurut kamu? Duluan makan buaya kali, Bu. Oh, gitu ya. Makanya hati-hati sekali untuk menyeberang jembatan seperti itu. Saya masih ingat saya menyeberangi sungai. Kan saya di Pontianak, saya pergi dibawa sama Ibu Minja itu. Ibu Minja tuh di apa ya namanya? Apa namanya? Kamu tahu ya Ibu Minja? Ha? Beliau. Meliau. Sama Ibu Minja dibawa masuk ke hutan. Saya ingat hutannya waktu itu masih rawan begitu, tapi nyebrang pakai kapal kecil gitu kan, kayak jukung ya. Saya tanya, ini banyak buayanya nggak? Banyak katanya. Waduh, seru juga ya melewati sungai yang kayak laut kayak gitu. Wah, pengalaman saya di Kalimantan luar biasa ya. Oke ya. Jadi kesesakan itu pasti ada. Tuhan nggak bilang nanti kamu nggak ada kesesakan. Ini buktinya ada. Dia bilang aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi walaupun kita ada kesesakan, dia akan menyertai kita.
Dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Pokoknya akan diluputkan oleh Tuhan. Yang ke-16, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Ada orang panjang umur, tapi hidupnya susah terus. Hidupnya digubuk, tua renta, nggak ada senangan sedikit pun, makan juga susah, sakit-sakitan, malah ada yang di kasur, ngompol, berak di kasur, umurnya 96. Mau nggak kamu kayak gitu? Enggak, Bu. Panjang umur, mau nggak? Tapi kayak gitu. Nggak ya? Panjang umur tuh enak kalau ya nggak sakit, misalnya ya sakit-sakit jamak lah ya. Terus cukup makan, kan gitu. Kumpul anak cucu misalnya ya, buyut semuanya kumpul misalnya ya. Terus rumahnya nggak tanah melulu, mau masak harus cari kayu dulu, mau makan harus ngambet dulu ke sawahnya orang lain. Waduh, itu sengsara banget. Tuhan menjanjikan kepada kita panjang umur, tapi dengan kenyang, ku kenyangkan dia dan akan perlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Itu keren nih ya. Ini yang sering lupa dibaca sama orang-orang. Kalau buat saya ini yang penting. Kalau hati kita melekat sama dia, oke ya. Jadi gambar tadi ditambahin ya, yang tadi belum nambahin, oke. Ada rumput hijau di sana. Tuhan itu menuntun kita. Makanya kalau lagi ada kesulitan tuh jangan ngomel-ngomel aja. Karena di sananya ada rumput hijau. Saya ingat sekeluar dari penjara sampai sekarang saya tidak bisa praktek dokter. Untuk praktek saya dipersulit lah, macam-macam lah. Tapi saya nyaman dengan yang kayak gini sekarang ini. Saya melayani Tuhan full time. Saya masih bisa memberi nasihat pada orang-orang tentang obat-obat, masih bisa. Tapi saya nggak buka praktek. Tapi saya hidup. Saya tidak kekurangan satupun. Tuhan memelihara saya luar biasa. Ini satu kehidupan yang nggak stres. Saya bayangkan ya, kalau zaman COVID kayak gini saya masih praktek. Wow, itu stres juga ya ngadepi pasien. Bayangin tuh ya, udah pakai APD semua tuh rapet ya. Aduh, sengsara banget. Sekarang aja suruh pakai ini masker itu udah rasanya sesek gitu. Apalagi maskernya double 2. Waduh. Tapi kan harus dipakai. Nah, kalau saya lagi praktek, jangan-jangan saya pakai begitu. Double 2, terus pakai yang plastik. Belum rambutnya ditutup lagi. Semua bajunya yang bagus-bagus nggak bisa dipakai karena ditutup sama jas hujan. Semuanya seperti itu ya. Nggak enaknya, stres banget. Saya dulu ingat waktu saya masih praktek, saya agak tertekan tuh kalau lagi musim hujan. Karena musim hujan tuh ada demam berdarah. Jadi dokter-dokter itu stres juga. Dokter-dokter tuh nggak mau pasiennya mati tuh. Bener. Jadi berusaha sekali supaya pasiennya itu hidup. Ya kecuali ada dokter yang jahat pengennya pasiennya pada mati semua, yang nggak tahu. Tapi dokter itu sebetulnya pengen pasiennya semua hidup. Dan sudah disumpah bahwa harus membawa kehidupan buat orang. Gitu ya. Jadi tugas dokter seperti itu ya. Harus, dan membuat orang sesama manusia itu harus semuanya adil dan merata, itu semua dokternya. Terus untuk sesama dokter itu sudah harus dianggap saudara sendiri. Makanya kalau sesama dokter nih sebenarnya yang dokter bener ya. Kalau kita misalnya, kalau saya nih, saya datang ke dokter di Advent. Dokter Advent tuh tahu saya dokter, ya udah ongkos periksanya dia nggak dikasih ke saya. Gitu misalnya ya. Tapi ada dokter juga yang cuek bebek ya, mau dokter gini, biarin gitu ya. Saya pernah juga bawa Linda Graham giginya tuh paling belakang tuh malang melintang. Oh, sakit sekali. Itu harus dioperasi ya. Saya bawa ke dokter gigi. Tahu saya dokter makasih operasinya Linda itu gratis. Padahal Linda itu anak angkat saya, bukan anak saya beneran. Gratis. Karena dia tahu saya dokter. Padahal itu kalau operasi, waduh itu mahal sih ya. Itu di Bandung itu mungkin bisa jutaan juga. Seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Nah, saya beruntung, saya berterima kasih untuk kehidupan saya yang sekarang ini. Saya aman-aman saja, bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan beri. Jadi ada rumput hijau setelah saya keluar dari penjara itu. Setelah keluar dari penjara, saya juga dibawa oleh Open Doors untuk pergi ya, untuk bersaksi di Eropa, untuk
berapa kali saya pergi ke Eropa tuh ada 3 kali berangkatnya, terus ke Afrika Selatan, terus ke Korea Selatan. Itu tempat-tempat yang saya mungkin kalau saya nggak dipenjarakan, nah yang saya nggak tahu lah tempat-tempat seperti itu. Makanya tadi saya bilang kayak Norwegia gitu ya. Saya sudah sampai Norwegia, keren sekali. Swedia, Norwegia di sana, Swiss, Itali, semuanya tuh saya bepergian nggak keluar duit lagi, diongkosin. Nah itu rumput hijau, benar-benar rumput hijau itu enak sekali, luar biasa. Tuhan memberi kepada saya rumput hijau, upah saya di penjara selama 25 bulan ya itu ya, harusnya 3 tahun tapi kan ada pembebasan bersyarat jadi 25 bulan. Ada rumput hijau. Habis itu apakah Tuhan meninggalkan saya? Setelah 1 tahun keliling-keliling tuh ada Afrika segala macam, ada kemana-mana, apakah dia meninggalkan saya? Enggak. Sampai sekarang saya baik-baik saja. Hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Itu rumput hijau ya, luar biasa. Yang penting kita punya hati melekat sama dia. Oke. Ini 9 masuk 91 ini udah ya. Kita akan lihat kembali ke apa namanya PowerPoint yang kemarin tuh, Erik. Anda tolong ya. Tujuan penciptaan manusia kemarin ya. Nah, sekarang kemarin ada tujuan penciptaan manusia. Waktu kemarin adalah karena Tuhan pengen berhubungan dengan manusia, berkomunikasi, ngobrol. Dan Tuhan juga pengen menyatakan kasih-Nya melalui pemeliharaannya dan memberi kuasa. Wong, dia menciptakan orang untuk memberi kuasa loh, keren banget ya. Oke ya, seperti itu. Terus, ini slide berikutnya nomor 4. Nomor 4. Tapi ketika manusia sudah diberi kuasa, sudah dipelihara, sudah biasa berkomunikasi dengan Tuhan, mereka menyalahgunakan kasih karunia Tuhan itu demi kepentingan sendiri. Ini sering nih kalau sudah disayang terus menyalahgunakan kasih karunia ya. Saya masih ingat waktu saya di penjara itu ada banyak napi yang bertobat ya. Nah, saya masih di dalam itu ada satu napi yang sudah keluar. Terus kalau udah keluar tuh harus dibimbing juga ya. Jadi saya titipkan ke pendeta yang di Jatibarang. Nah, dititipkan di pendeta di Jatibarang itu mulai-mulanya 1-2 bulan benar bagus. Bulan ketiga nyolong motor, dia memang biasanya nyolong, dia nggak bisa menahan nafsu untuk mencuri motor. Dia menyalahgunakan kasih karunia itu, aduh, udah ditampung di rumah pendeta baik-baik, ternyata napi itu mengajarinya susah banget untuk bertobat benar-benar tuh ya. Nah, seperti itu. Jadi manusia itu senangnya gitu, menyalahgunakan kasih karunia ini keturunan nih, dosa keturunan nih. Untuk kepentingan diri sendiri dengan jalan memberontak kepada Tuhan. Tidak taat pada hukum Tuhan. Itu yang dilakukan manusia. Kemudian memisahkan diri dengan Tuhan dan mengikuti kehendak sendiri. Nah, karena mengikuti kehendak sendiri, dia mengikuti iblis. Iblis itu musuh Tuhan ya. Nah, iblis saya pernah cerita ya, iblis itu kemungkinan adalah serafim, yang malaikat Tuhan yang ada di tahta Tuhan itu, yang sayapnya 6. Yang kalau jalan tuh meliuk-liuk tuh. Seraf tuh ular ya. Jadi meliuk-liuk kayak ular, tapi bersinar. Nah, kemungkinan dia serafim yang ada di tahta Tuhan, karena dia, kalau kita baca di Yesaya, dibilang, engkau yang ada di tahta Tuhan, kemudian ingin menjadi Tuhan, karena itu dibuang oleh Tuhan ke bumi. Itu namanya iblis ya. Padahal dia mulia sekali. Makanya dia bisa loh muncul di depan kita modelnya kayak gitu, malaikat terang ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, Paulus berkata demikian, bahwa dia juga menyaru sebagai malaikat terang. Seperti itu. Nah, karena manusia itu ikutnya iblis, turuti anjuran iblis, nasihat iblis diikuti, maka ia menjadi musuh Tuhan. Sayang banget ya. Dia menjadi musuh Tuhan. Kita baca dulu sekali lagi Roma 5 ayat 10-nya. Roma 5 ayat 10.
Ada yang bacakan Roma 5 ayat 10? Roma 5 ayatnya yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Dulu kita seteru. Kalau kita enggak seteru itu artinya musuh. Kalau kita tidak ikut Tuhan Yesus, kita musuh Tuhan terus, karena manusia itu pada hakikatnya mengikuti nasihat iblis. Ya, saya lagi ya, dulu ada sekolah minggu ngajarin di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berglori. Kalau ikut Tuhan Yesus jalannya sempit, banyak peraturan. Kita harus ikut sama Tuhan, perintahnya jelas. Tapi sebetulnya kalau kita ikut Tuhan Yesus, perintah-perintahnya itu tidak berat. Siapa yang ngomong? Ya firman Tuhan. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kita yang bikin perintahnya itu rasanya berat karena kita lebih senang dengar omongan iblis. Karena iblis menjanjikan semuanya yang nggak boleh dari sama Tuhan itu dilakukan. Perzinahan boleh, foya-foya boleh, bohong boleh, fitnah boleh, mengingini barang orang lain boleh, mengutuki Tuhan boleh, ya kan? Nggak mengasihi orang lain boleh, hidup egois boleh, punya istri 10 boleh. Kalau di kita istrinya harus berapa? Satu aja, bener ya. Kalau suaminya sih 1 apa 3? 1. Satu juga. Tadi kan suami ada yang saya cewek juga yang suaminya 3. Aduh, saya minum dulu ya. Itu. Kalau iblis semuanya boleh. Semuanya boleh. Bohong boleh. Nipu boleh. Membunuh boleh. Semuanya boleh. Ya. Kali ikut dia. Jadi kita seringkali terkekang gara-gara sebenarnya kita pengen membunuh. Gara-gara kita sebenarnya pengen ngegosipin orang. Gara-gara kita sebenarnya sakit hati sama orang itu dan pengen supaya orang itu celaka. Kita pengen balas, sementara Tuhan ngomongnya, jangan balas, pembalasan adalah hakku. Ampuni saja. Kita seringkali ngomel, Tuhan gimana sih ngampuni? Susah, nggak bisa lah Tuhan, orang jahatnya kayak gitu, diampuni lah Tuhan, itu terlalu baik. Iblis mulai bisik-bisik, iya jangan diampuni deh, udahlah itu aja dicemarkan nama baiknya, gampang anu itu iblis. Dan kita seringkali mendengar nasihat iblis, itu dia ya, sayang ya. Tapi puji Tuhan kalau kita ada dalam Tuhan, kita dapat tuntunan dari dia untuk terus-menerus melekat sama dia ya. Tadi dibilang ya, sungguh hatinya melekat padaku, sebab itu aku akan luputkannya. Gimana melekatnya? Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita ini. Jadi kita bisa melekat. Oke ya. Sekarang berikutnya, slide berikutnya. Ini minggu kemarin udah ya, slide berikutnya. Nomor 5. Nah, ternyata setelah itu ada kasih karunia. Keadaan manusia itu dipulihkan. Pemulihannya melalui mana? Melalui Yesus Kristus. Ayo kita bareng-bareng nyebut Yohanes 3 ayat 16. Nggak usah baca Alkitab, udah hafal kan? Oke? Siap? 1, 2. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, sekarang yang ngomong ini, ayat ini siapa yang ngomong? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Maka kita harus baca ayatnya kayak gini. Ya kan Yesus yang ngomong kan? Nah, kalian harus baca gini. Karena begitu besar kasihku akan dunia ini, sehingga aku menyerahkan diriku sendiri, supaya barang siapa percaya kepadaku, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bisa nggak dibaca gitu? Bisa? Coba kalian melatih pelan-pelan ya. Siap ya, karena yang ngomong Yesus berarti tadi Yesus Allah kan?
Benar nggak? Yesus salah kan? Ya. Nah, dia kalau di surga itu suka dipanggil Bapa juga ya. Karena Yesus dan Bapa itu satu adanya. Saya mendengar kesaksian dari siapa ya? Apa yang sakit COVID juga apa gimana sih? Pokoknya dia udah pernah mati gitu ya. Dia naik ke sana dan dia mendengar malaikat, terus orang-orang di sana yang ada bersama Yesus itu, orang-orang kudusnya itu memanggil Yesus tuh Bapa. Memang Yesus tuh dan Bapa itu satu adanya. Jadi Yesus tuh Allah, berarti yang ngomong Yesus berarti kan Yesus mau ngomong nih, aku mau menyerahkan diriku buat kamu loh. Coba kita baca ayat itu dengan cara saya tadi ya, cara saya yang tadi. Oke? Siap ya? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasihku kepada dunia ini sehingga aku telah memberikan diriku yang sendiriku sendiri sehingga aku telah mengaruniakan diriku sendiri ya, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, masih terbata-bata dikit. Sekali lagi ya. Belajar ya, coba. Karena ini ngomong Yesus, dan Yesus itu adalah Allah, dia Tuhan. Tuhan semesta alam, dia yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ajaib kan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita itu loh. Kita harus ingat loh. Itu anugerah yang sangat besar. Coba ya, sekali lagi ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasihku kepada dunia ini, sehingga aku menyerahkan diriku sendiri, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kamu baca luar biasa ya ini ya. Kamu taruh di hati kamu nih ayat ini. Sekarang bacanya gini. Karena begitu besar kasih Yesus kepadaku. Sekarang kamu ya. Kamu namanya siapa? Misalnya tadi Desi, ya. Karena begitu besar kasih Tuhan ya, kasih Allah kepada Desi sehingga ia mengaruniakan Yesus. Sehingga dia mengaruniakan Yesus supaya Desi, sebut namanya ya, supaya Desi mendapatkan tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bisa nggak? Ayo, kamu sambil baca itu nggak apa-apa ya, supaya kamu bisa naruh nama kamu di situ. Oke? Nah, tadi itu dari Yesus, sekarang kamu ya, kamu harus percaya nih seperti itu. Oke? Baca ya, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Yesus kepada Yuni, sehingga Yesus mengaruniakan dirinya supaya Desi percaya. Iya. Iya betul. Karena begitu besar kasih Yesus kepada aku ya, pada Desi. Nah, misalnya sebut namanya. Kamu semua masing-masing punya nama nggak? Ya. Iya. Lupa ya. Ada yang dunia, ada yang kita. Udah disebut namanya sendiri. Karena begitu besar kasih Yesus kepada Desi sehingga ia mengaruniakan dirinya sendiri supaya mereka yang percaya, supaya Desi percaya kepada dia dan mendapatkan hidup kekal, tidak binasa dan mendapatkan hidup kekal. Oke, sekali lagi. Ya, ayat itu dibaca seperti itu ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Yesus kepada Yuni, sehingga ia mengaruniakan dirinya sendiri supaya Yuni percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, nanti latihan ya. Ya, Bu. Kamu akan, kalau kamu baca dengan cara begitu, kamu akan tahu, Yesus itu menyerahkan dirinya sendiri buat saya loh.
Saya, nggak usah ngomong mereka dunia dan dunia itu siapa? Ya saya ini loh. Jadi kamu ngerti benar, itu kasih karunia yang luar biasa. Kamu dipulihkan oleh Tuhan. Yang dulunya musuh Tuhan, sekarang dipulihkan. Manusia diperdamaikan dengan Bapa di surga. Ya. Jadi manusia diperdamaikan. Coba kita baca ya. 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19. Ya, siapa? 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Jadi Kristus itulah yang membuat kita berdamai dengan Allah. Dengan Tuhan yang semesta alam, dengan Bapa di surga. Jadi begitu didamaikan, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran, maksudnya dosanya itu semua diampuni. Kita nggak bisa masuk surga dengan banyak dosa, nggak bisa. Dosa satu pun nggak bisa, sebab upah dosa itu maut. Jadi dosa, jangan bilang ini ada dosa putih, dosa hitam. Nggak ada dosa putih, dosa hitam, semuanya itu maut upahnya. Nah gimana supaya bebas? Yaitu diperdamaikan melalui Yesus Kristus. Luar biasa ya. Yesus begitu luar biasa, Tuhan yang semesta alam itu menciptakan langit dan bumi. Dia mau turun ke bumi ini menjadi manusia sama kita, menderita sengsara. Wah itu, kalau kita mengingat pengorbanan Yesus yang sedemikian rupa, kita tidak akan mau mundur dari mengasihi Yesus. Gak ada yang bisa kita bayar untuk pengorbanan Yesus yang sedemikian besar supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal ya. Nah, jadi manusia dilahirkan kembali yang nomor 2 ya, oleh kematian dan kebangkitan Yesus dan menerima urapan yang kekal. Coba 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Satu Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Wih, keren ya. Manusia yang berdosa, yang tadi ikut iblis, begitu ikut Yesus, menerima Yesus dalam hati, lahir baru, jadi dilahirkan kembali di dalam Roh Kudus, maka dia menjadi ciptaan baru, dilahirkan kembali dalam kematian dan kebangkitan Kristus, menerima urapan kekal, mendapatkan bagian yang tidak dapat binasa. Nah, kita ini dapat binasa, kita dapat mati kok ya. Yang menerima yang tidak dapat binasa dan tidak cemar dan tidak dapat layu. Itu adalah yang tersimpan di surga buat kita. Dan itu luar biasa. Jadi untuk kita yang percaya pada Kristus, mungkin kita mati pada satu kali kelak. Tetapi yang percaya pada Kristus itu mati satu kali, hidup 2 kali. Karena nanti dibangkitkan Kristus dan akan hidup selamanya bersama dengan Kristus. Tapi untuk mereka yang tidak mengenal Kristus, hidup 1 kali, mati 2 kali. Karena ketika mereka sudah hidup di dunia terus mati, nanti mereka dibangkitkan sesaat untuk mati lagi karena masuk di neraka. Wow, itu sedih sekali ya. Pilihannya kapan? Ya sekarang, makanya ya. Sekarang. Nah, jadi kita lihat keadaan manusia itu dipulihkan. Hati manusia disucikan oleh darah Yesus. Darah Yesus yang menyucikan kita. Hati kita dipulihkan banget ya. Dan karena ada darah yang tertera di situ, meterai darah itu, maka ketika kita mati, kalaupun mati, kita memasuki gerbang di surga itu terlihat oleh Bapa di sana. Ada darah Yesus. Masuk. Kalau nggak ada darah Yesus, tidak boleh masuk. Maaf ya.
Kamu tempatnya bukan di sini, nggak ada darah Yesus. Nah, keadaan seperti ini yang harus kita ceritakan sama orang lain ya. Orang lain butuh Yesus juga. Tapi tidak gampang buat mereka untuk percaya Yesus. Tapi sekali lagi ada tapinya lagi. Yang penting kita memberitakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kalau mau masuk surga, yaitu sama Yesus. Karena harus diliputi oleh darah Yesus. Darah Yesus yang menyucikan segala dosa kita. Nah, kemarin saya ngobrol sama yang jual lotek, jual rujak ya di sini di Hargosnya ada Ibu Sani. Saya langganan sama dia. Saya datang waktu itu dia masih sakit. Dia bilang, "Dok, saya sakitnya udah sebulan kayak gini, muntah ini apa segala macam. Aduh, COVID dia kayaknya ya. Tapi dia nggak berani tes nanti COVID lagi gimana." Terus kemarin udah dia jualan lagi, saya kunjungi lagi dia. Saya bilang, "Kenapa panik lagi itu? Sakit itu perasaannya apa? Takut mati ya?" "Iya, saya takut mati, Dok. Saya berpikir amal saya belum cukup untuk sanggup mati." Nah, saya bilang, amalnya sebesar apa yang bisa bikin kita cukup masuk ke surga? Saya bilang sama dia. Kalau kita mau beli kapling di bumi ini, di desa kita itu tahu harganya 1 meter persegi itu berapa. Kita tinggal umpul-umpul uang, pengen belinya berapa meter, kuatnya kita. Nah, untuk di surga, emangnya tahu harganya satu kaplingnya? Seberapa amal kita yang bisa dikirim ke sana supaya bisa beli 1 kapling untuk rumah kita di sana? Gak mungkin cukup. Karena dosa kita ini kalau dikumpulkan, semakin tua kita, semakin dosanya itu semakin banyak. Karena kita sudah waktu umur 3 itu sudah mulai berbohong, mulai berdosa. Kalau dikumpulkan di buku itu, dicatat itu, waduh, 1 kamar penuh itu nggak cukup loh. Kertasnya nggak cukup karena dosa kita ya. Setiap hari malahan suka. Yang ada di pikiran yang nggak benar tuh sudah dosa kan. Nah, gimana kita bisa menggantikan semua itu dengan amal kebaikan? Saya bilang sama itu tukang loteknya, "Kamu ya lain kali kalau kamu sakit begitu, kamu panggillah Nabi Isa." Saya nggak panjang lebar segitu dulu ya. Itu namanya pancingan dulu ya. Kamu panggil Nabi Isa. Nabi Isa sanggup menyelamatkan kamu, menyembuhkan kamu. Kan ada di Al-Quran juga, saya bilang. Sedikit-sedikit ya. Nanti saya harus cerita berikutnya. Bahwa supaya nggak takut akan kematian, kita tuh percaya sama Yesus itu aja. Ya. Karena tidak ada orang yang pengalaman. Setelah mati itu nggak ada pengalaman. Jadi nggak ada pengalaman soal kematian, nggak ada di bumi ini. Ada beberapa orang yang pernah mati, bangkit lagi, tapi nggak bisa diceritain sebenarnya jalan ke sana tuh benar, diteorikan itu nggak bisa. Karena ceritanya lain-lain. Ya. Dibawa ke sana, dibawa ke sini, ceritanya lain-lain. Kita nggak tahu. Jadi siapa yang tahu alam sana? Ya Yesus. Makanya kamu harus ngikut Yesus. Gembala kita itu bukan cuma di dunia ini saja yang kita harus dengarkan suaranya. Nanti kalau kita sudah mati, kita juga harus dengarkan dia, suaranya dia. Kita maunya dituntun sama dia terus. Karena alam sana apalagi sih kita nggak tahu benar-benar. Saya ingat saya kalau ke ke luar negeri itu saya nggak senang pergi sendiri. Kalau anak-anak sekarang itu kayak anak-anak saya nih, misalnya ke Korea Selatan, dia beli tiket pesawat sendiri, dia cari hotel sendiri, jalan-jalannya mau kemana dia tutup pakai Google, pakai apa semua gitu ya. Kalau saya nggak mau. Misalnya saya pergi ke Cina, saya belum pernah ke Cina, saya ikut grup aja. Kalau di grup itu nanti ada guide-nya, pakai bendera, nggak akan tersesat. Kumpul di Soekarno-Hatta. Nah, udah ke Soekarno-Hatta. Naik pesawatnya dituntun lagi. Ini pesawatnya yang ini. Udah, saya tinggal merem aja ngikut dia ya. Namanya liburan. Nah, naik pesawat. Nanti sama sana turun di Beijing. Turun di Beijing sama dia. Masuk hotel. Dijemput bus. Nanti pindah ke sini. Masuk ke toko ini. Naik ke gunung di Huangsao. Apa segala macam. Ini naik kereta. Ya, stasiun kereta di Beijing. Itu mau ke Shanghai. Stasiun kereta itu relnya ada 50 kali. Nah, kalau saya pergi sendiri itu gimana? Orang di sana juga tulisannya
ruwet kayak gitu. Nah saya orang Cina memang, tapi saya nggak ngerti bahasa Cina sepotong pun nggak ngerti. Saya cuma hitung-hitungan mungkin bisa ya sedikit, misalnya 10, 100. Tapi saya nggak bisa, saya nggak ngerti. Bayangin tulisan Cina semua itu kereta cepat semua. Kalau kamu salah naik kereta gimana? Maunya ke Shanghai nggak taunya sampai kemana? Waduh, repot sekali ya. Jadi itu gunanya guide-nya itu. Masuk kereta ini, jangan salah, nunggunya di sini, di pintu ini. naik kereta itu turun di sini ya. Dijemput bus, masuk hotel, anu. Terus pulang sampai Soekarno-Hatta lagi baru dilepas. Pulang sendiri di Indonesia mah ya. Udah tahu kalau Indonesia. Itu kenapa? Karena saya nggak tahu sih di Cina tuh gimana. Nah, Cina itu saya nggak tahu karena saya nggak pengalaman. Saya perlu guide. Apalagi setelah meninggal. Wah, itu satu jalan yang nggak tahu. Kita perlu tuntunan Tuhan Yesus. Kita perlu mendengar suara Dia. Ya. Nah, yang D coba, yang 06 coba Rick satu kali lagi. 06. Ya, akhirnya manusia dilayakkan untuk komunikasi dengan Allah karena tadi dia sudah diperdamaikan dengan Tuhan ya. Jadi sudah lahir kembali, sudah diperdamaikan dengan Tuhan, hati manusianya sudah dibersihkan oleh darah Yesus, akhirnya dia bisa berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Nah, ini ya mendengar suara Tuhan bisa berkomunikasi itu karena apa? Karena tadi hatinya udah disucikan, sudah lahir kembali. Jadi jelas bahwa tidak semua manusia dapat mendengar suara Tuhan selain mereka yang sudah dilahirkan kembali dan menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Coba baca sekali lagi Yohanes 3 ayat 3 dan 6. Ini terakhir ya. Dan Yohanes 3 bisa baca, ada yang Yohanes 3 ayat 3 dan 6. Yohanes 3 ayat 3 dan 6. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin. Nah, kalau kita sudah dilahirkan dalam Roh Kudus, kita bisa mendengar suara Dia karena roh kita sudah diperbarui. Telinga rohnya sudah mendengar. Kita udah seperti domba itu mendengar suara gembala. Keren ya? Keren, oke? Nah, jadi siapa yang di sini yang sekarang harusnya sudah bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Coba angkat tangannya. Amen. Harus bisa, karena kamu semua sudah dilahirkan kembali. Kamu bisa mendengar suara Tuhan. Jangan ragu-ragu. Aduh, saya belum pernah. Nanti kita pelajaran berikutnya baru kita tahu ya, suara Tuhan itu bisa didengar melalui apa saja ya. Tapi sekarang kita yakin dulu bahwa saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saya bisa berbicara dan saya bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ayo berdoa silahkan. Baiklah, mari kita doa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur.